Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fauzi, NPM 1011940, mahasiswa STIS Tembi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Pendidikan Agama Islam 3 dari materi 2 sampai 7. Yang pertama, marifatullah, mengenal Allah. Setiap muslim seharusnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Marifatullah adalah puncak akidah dan tauhid seorang muslim. Marifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang, karena untuk mencapai ketinggian iman, seorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Ahamiyatu marifatullah, bukan marifah namanya bila apa yang diketahuinya tidak menghasilkan tindakan. Seseorang yang mengaku mengenal Allah tapi tidak menghasilkan ketundukan, ketaatan, loyalitas, dan penghambaan kepada Allah, sesungguhnya dia belum marifah kepada Allah. Dan selanjutnya, at-thoriq ila marifatullah, cara menuju marifatullah. Menurut Imam Al-Ghazali, marifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cara menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Kedua, melalui metode Islam, di antaranya melalui nakli dan akal, membenarkan dan menghasilkan iman. Ketiga, melalui metode selain Islam, di antaranya dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Selanjutnya, al-manawi min marifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Macam-macam dari maradus syahwat, diantaranya A. Al-fisku atau kefasikan, B. Al-kibru atau kesombongan, C. Az-zulmu atau kezoliman, D. Al-kitsbu atau kedustaan, E. Katsratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Dan yang kedua, maradus subhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Macam-macam dari maradus as-subhat, diantaranya A. Al-jahilu atau kejahilan atau kebodohan, B. Al-irtiyad atau keragu-raguan, C. Al-inhiraf atau penyimpangan, D. Al-ghaflah atau kelalaian. Lalu selanjutnya, Al-adila ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, A. Ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, B. Ad-dalilul hisi atau dalil yang dapat diindra, C. Ad-dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal, D. Ad-dalilul nakli, dalil pembuktian, E. Ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Lalu selanjutnya, tauhidullah atau mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai salah satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Macam-macam tauhid, diantaranya A. Rububiyatullah, B. Mulkiyatullah atau berkuasa penuh, C. Goyatan atau yang dituju, D. Ilahan ma'buda atau Tuhan yang disembah. Dan yang terakhir, al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Mentauhidkan Allah, hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang A. Zat atau
esensi Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. B. Sifat. Berikutnya as-sifat atau sifat dan al-asma atau nama-nama. Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. C. Nama-nama. Allah Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 22. D. Af'al atau perbuatan. Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-af'al atau perbuatan. Penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya adalah merupakan af'al Allah Ta'ala, dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Ketika mengikrarkan la ilaha illallah, seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang dicintai dan dituju selain Allah, Raja yang ditaati dan disembah. Bila demikian yang diyakini seseorang, pada saat itulah ia merasakan kehidupan yang baik yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah sebagai mahbudan yang dicintai, Allah Ta'ala sebagai Robban maksyudan, Tuhan yang dituju, Allah Ta'ala sebagai malikan muta'an, Raja yang ditaati, Allah Ta'ala sebagai ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah. Kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapat surga, ridho Allah dan melihat Allah. Sekian tugas UTS materi pendidikan agama 3. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.